Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juvontri Apriliani dari Politeknik Negeri Malang. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Telaah Return on Asset, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2014 sampai 2018 untuk disajikan dalam Seminar Nasional Akuntansi Manajemen dan Keuangan 5. Latar belakang. Yang pertama, Jakarta Islamic Index merupakan indeks berisi 30 saham yang memenuhi kriteria investasi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, pasar modal syariah, yaitu setiap transaksi surat berharga di pasar modal yang dilaksanakan dengan syariat Islam. Yang ketiga, saham syariah menerapkan nilai keislaman dan batasan tertentu dalam melakukan transaksi seperti melakukan riba. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah NPM berpengaruh terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah DER berpengaruh terhadap harga saham? Yang keempat, apakah TATO berpengaruh terhadap harga saham? Yang kelima, apakah ROA, NPM, DER, dan TATO berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian ini perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2014 sampai 2018. Kedua, jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Ketiga, populasi dan sampel. Populasi 47 perusahaan terdaftar di JII periode 2014 sampai 2018 didapatkan 65 sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Keempat, metode penelitian ini adalah dokumentasi. Kelima, variabel penelitian. Variabel independen terdiri dari ROA, NPM, DER, dan TATO. Variabel dependen terdiri dari harga saham. Keenam adalah analisis data, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Pembahasan. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka persentase laba bersih dari tingkat pengembalian investasi besar. Hipotesis kedua ditemukan semakin tinggi nilai NPM, maka operasi perusahaan baik sehingga dapat menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi. Hipotesis ketiga, rendahnya nilai DER menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan tidak bergantung pada pihak eksternal, sehingga dapat menarik investor agar dapat menanamkan modalnya. Hipotesis keempat, jika nilai TATO tinggi, maka semakin efektif perusahaan tersebut dalam mengelola asetnya. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi para investor. Hipotesis kelima, ROA, NPM, DER, dan TATO berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang berimplikasi pada kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola operasional, yaitu aset, hutang, dan ekuitas, dan juga meminimalisir beban operasional dan non-operasional agar kinerja manajemen diakui oleh pihak internal dan eksternal yang mampu meningkatkan harga saham perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.